Ibu Shirley, ibu untuk So, nggak ada adik di Obi, Ibu punya kabar baik. Ibu sudah bertemu dengan Om Teddy dari Vertical Rescue Indonesia. Akan bantu bangun jembatan gantung buat adik-adik. Jadi nanti di bulan Januari udah nggak pakai berenang lagi ke sekolah, bisa lewat jembatan gantung. Tadi udah kita survei jembatan ini 170 meter. Berapa lama kira-kira fabrikasi? Kalau cuaca baik, jembatan kalau material sudah terkumpul kita 2 atau 3 minggu sudah tersambung. Selesai ya. Ini kan karena baru deal hari ini, jadi dibutuhlah satu. Habis apa? Om ambil drum dulu. Bu Sherly, cepat turun banjir ya, baru jembatan kosong kalau sekolah lapar. Baru jembatan kosong lagi berbanjir. Oh, udah harus banjir tuh ke laut tuh. So, untuk adik-adik di Obi, Ibu punya kabar baik. Ibu sudah bertemu dengan Om Teddy dari Vertical Rescue Indonesia. Akan bantu bangun jembatan gantung buat adik-adik. Jadi nanti di bulan Januari udah nggak pakai berenang lagi ke sekolah, bisa lewat jembatan gantung. Tadi udah kita survei jembatan ini sudah 70 meter. Berapa lama kira-kira fabrikasi? Kalau cuaca baik, jembatan kalau material sudah terkumpul kita 2 atau 3 minggu sudah tersambung. Selesai ya. Ini kan karena baru deal hari ini, jadi dibutuhlah 1 minggu fabrikasi, 10 hari kirim, 2 minggu Pengerjaan. jadi ya 1 bulan dari sekarang udah bisa selesai. Belakang jika cuacanya baik, Januari udah bisa nyebrang lewat jembatan, nggak pakai renang ya. Siap. Dan buat masyarakat Maluku Utara lainnya yang juga punya masalah yang sama, nyebrang ke sekolah masih harus renang, isi link di bawah sini. Kita lagi sedang mengidentifikasi titik-titik yang sama untuk biar kalau nanti Om Teddy udah ke sana, biar bangunnya sekaligus beberapa. Oke, siap. Karena udah banyak orang baik yang mau nyumbang. Siap. Diam dah. Sandal kuat itu sandal. Pulangnya. Pulang sekolah kong. Lapar. Baru jembatan kosong lagi berbanjir. Oh, udah harus banjir tuh ke laut tuh. Jualan kira dari Solom. Oh, orang yang kira tuh banjir pun sampai situ, orang sudah dari permisi. Wah, si di sana. Boleh buka seragamnya besok apa hari Jumat pong. Iya, Bisa. pakai saja paket. Wah, paket. Jam buka seragam begitu. Mesti lalu atau pakai dulu kong. Awas Jika. Kan di situ. Awas. Nih. Natal juga lewat. Tuh. Tadi bisa tuh. Oh. Hai. Sakit lagi untuk jago. Oh, tuh nih. Tuh dia basah ini. Tara apa besok hari Jumat pong. Mendukung. Mendukung saja. Bagi saja. Apa pola kuat kan? Kita aja terlalu dekat. Randy. Mau buatan itu satu merah putih. Wah, Dingdang dah. Kau terang apa? Lemar sudah tuh bawa. Anu tadi. Kuat ini. Mau dulu. boleh ya, satu orang dua saja nih. Kita berani. Jangan begitu Alvarez. Kita langsung banyak ngelawin. Kita rada kena enggak? Masuk. Ada deh. Kalau kita semuanya salah. Mesti tahu dari situ aku untuk banyak ke sana tuh. Iya, justru dari banyak darah. Yang karena sudah nanti apa? Kita darah kali. Mana? Ada gila. Nanti sekarang bisa baca. Sandal kuat itu sandal. Aja tadi mau ketegang. Oh, baik tentu pasti. Oh, tuh martabak sudah. Aku bantu dong naik. Karena lu kuat, cuman Oh, ini punya juga. Iya. Oh, aku baru gitu.
Baru sampai biar nada sultan rasul. Ano kita menjawab teman-teman. Mampus dia. Ntar boleh loncat kalian benem. Oh iya, baru punya jiwa itu. Tinggal tuh. Baran 3. 1, 2. Hei, dia kelas tuh. Nikmati. Guys, pulang sekolah. Bawa banjir. Bale-bale lagi. Balik-balik lagi. Ambil anak Berapa murid. siswa yang ada? 2, 4, 6. Aja buka sandal. 6 siswa, 3 Guru dan siswa sekolah dasar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terpaksa bertaruh nyawa menerjang derasnya arus sungai yang tengah banjir. Setelah berjalan di antara semak belukar, beberapa siswa SD Negeri 240 Desa Bobo terpaksa menyeberangi sungai di desa mereka ketika pulang sekolah. Satu persatu siswa digendong oleh guru dan warga setempat saat menyeberangi 2 sungai yang banjir, yakni Sungai Gosora dan Sungai Peda. Meski penuh risiko, mereka tetap nekat karena sungai tersebut adalah satu-satunya akses menuju sekolah. Sementara jembatan penghubung hingga kini tidak juga dibangun. Guru SDN 240 Ernal Tamadaraiga, maksud kami Tamadarage, mengaku ada 8 sekolah di desa mereka dan sejumlah siswa harus menjangkaunya dengan menyeberangi sungai. Warga dan pihak sekolah berharap pemerintah membangun jembatan di desa Bobo untuk mempermudah siswa memperoleh pendidikan. Jangan begitu, Alfaris. Jadi demikian, setiap hari kerja kami selaku guru selalu mengantarkan anak-anak untuk menyeberangi sungai. Dan sungai ini adalah sungai yang kedua. Dan hari ini kita bersyukur karena sungai saat ini tidak ada banjir. Tetapi kalau memang ada banjir, terpaksa kami harus menunggu di samping sungai untuk setelah sungainya banjirnya redup, baru kami bisa melewati. Untuk itu, kami di Desa Bobo ini ada 8 sekolah. 3 SD, 3 PAUD, kemudian ada 1 SMP dan 1 SMK. Luar biasa. Perjuangan seorang guru dan murid ke sekolah harus melewati sungai yang sedang banjir. Gubernur Shirley Laus langsung merespon, akan membuatkan jembatan gantung untuk memudahkan mereka berangkat ke sekolah. Bu Charlie, siapa tuh banjir ya? Baru jembatan kosong, keluar sekolah negeri tambah naik turun. Wah, Dengar dah. Jangan begitu, Alfaris. Kita banyak hal. Kita rada kena enggak? Masuk. Kalau kita sih semuanya salah. Mesti tuh dari situ aku untuk banjir anjir ke sana tuh. Iya, justru dari banjir dari darah. Sudah nanti apa? Ikut dari darah kali. Mana gila. Nanti sekarang bisa bakal. Sandal kuat itu sandal. Ada tengok ke tenan. Oh, pengerti sudah. Aku bantu dong naik. Karena lu kuat, cuman baru sampai biar nada sultan rasul. Anak kan menjawab teman-teman. Mampus dia. Ntar boleh loncat kalian benem. Oh iya, baru punya jiwa itu. Tinggal. Baran 3. 1, 2. Hei, dia kelas tuh.
Nikmati. Guys, pulang sekolah. Coba banjir. Bale-bale lagi. Bale-bale lagi. Pemilana Berapa murid. siswa yang ada? 2, 4, 6. Aja buka sandal. 6 siswa. Coba, itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Tayangkan itu. Nah ini. Kami tersiksa kalau ada hujan. Mohon untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini, termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor-koruptor, lihat ini. Lebih baik jalan sungai daripada harus muter ke sana buat yang tadi sekolah. Mereka ke sekolah basah. Apa ya? Mengejar impian. Di sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, akibat itu video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. 300.000 jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Terpaksa saya minta Menteri Dikti untuk kerahkan semua potensinya. Mungkin semua mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa-desa itu untuk membangun jembatan. Saya juga minta TNI kerahkan batalan-batalan pembangunanmu untuk bantu membangun jembatan. Kalau suatu saat saya ingin bisa berkontribusi untuk daerah seperti itu, apa satu hal yang penting yang harus saya mulai lagi dari sekarang? The sky is the limit. Ketika orang bilang tidak bisa, buktinya bisa. Saya bisa menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Berarti suatu hari nanti Amel juga bisa. How to get there and then kamu improve yourself. Setelah ini akan dilakukan sosialisasi oleh para tim ahli khusus untuk di SMA. Sosialisasinya tentang pencegahan kekerasan, pelecehan, dan pernikahan dini. Saya secara pribadi ingin menghimbau adik-adik semua sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kakak untuk jangan diam. Karena apa tugas kalian generasi muda sekarang harus bisa menjaga tubuh kalian, menjaga masa depan kalian, menjaga diri kalian. Siapa yang belum mendaftar kuliah? Angkat tangan. Semua sudah daftar? Oke, di kesempatan ini saya ingin menginfokan bahwa ada program beasiswa dengan kuota di provinsi. Mulai bulan Mei, tanggal 2 Hari Pendidikan 2 Mei, Provinsi Maluku Utara kita akan buka hotline. Jadi semua curhatan adik-adik yang mau dicurhat, silakan curhat ya. Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, tapi ini saya pun akan membuka hotline untuk guru curhat, untuk siswa curhat, untuk kita memperbaiki bersama-sama fasilitas sekolah, kualitas sekolah, supaya di bulan April ini SMA, SMK, SD negeri sudah gratis. Jadi tidak perlu lagi bayar uang komite ya, karena sudah gratis.
Tetapi gratis saja tidak cukup, harus berkualitas. Berkualitas pun tidak cukup. Kami Pemprov lagi meracik apa SMK vokasi yang dibutuhkan sehingga ketika lulus SMA nanti bisa langsung kerja. Itu aja pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sambutannya yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 20 kali 3. 60 kali 0. 21 tanggal 9. 30 kurang 29. Pintar. 7 tambah 3. 10 bagi 2. 10 bagi 2. 5 kali Sherly Sarbin, 7 bulan tunaikan karya untuk negeri, sekolah tanpa beban, belajar dengan tenang. Kemarin saya telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan. Minimal di sekolah negeri. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Karena keterbatasan fiskal APBD tahun anggaran 2025, maka kemungkinan sekolah swasta baru akan menyusul di tahun anggaran 2026. Genap 7 bulan kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, berbagai karya nyata telah ditorehkan, khususnya di sektor pendidikan. Dengan tagline sekolah tanpa beban, belajar dengan tenang, pasangan Sherly Sarbin menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada siswa dan guru. Sejak dilantik 7 bulan lalu, duet Sherly Sarbin menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan di Maluku Utara. Salah satu langkah strategis adalah kebijakan pendidikan gratis. Program ini berhasil meringankan lebih dari 70.000 siswa SMA, SMK, SLB, hingga madrasah dan SMA Kristen di bawah Kementerian Agama dari kewajiban membayar uang komite. Kemudian yang berikutnya, kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau setiap bulan dikejar-kejar tagihan dari sekolah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir untuk menggratiskan uang komite. Pemprov Maluku Utara hadir melalui Bosda membayar uang komite kepada masing-masing SMA, SMK, SLB. Dianggarkan sebesar 34 miliar dana Bosda untuk membayar uang komite. Kebijakan ini sekaligus memastikan terpenuhinya akses pendidikan yang merata, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sherly Sarbin memberi senyum baru bagi dunia pendidikan Maluku Utara. Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada pembangunan sarana prasarana. Tahun 2025, sedikitnya 60 sekolah telah diintervensi Sarprasnya melalui APBD, dan 50 sekolah lainnya direvitalisasi lewat program APBN. Sejumlah 5.929 guru pun mendapat perhatian, mulai dari peningkatan kualitas melalui berbagai pelatihan hingga upaya peningkatan kesejahteraan agar para pendidik semakin termotivasi dalam menunaikan tugas mulia.